kemiskinan Maluku dan Maluku Utara. Sedih aja gitu lah. Tapi ya daerah yang sangat kaya. Saking kayanya, pulau kecil pun mau dieksploitasi semaksimal mungkin. Ini pulau mendekati tenggelam loh. Kalau terus-terus ini pulau bisa hilang gitu lah. Pasti. Kalau undang-undang minerba ini kita rubah dengan sistem bagi hasil, maka penerimaan negara dipastikan lebih dari 1.000 triliun. Lebih dari 1.000 triliun. Pasti tutup mata. Tutup mata, pap 1.000 triliun. Tapi memang rumor di sana itu bahwa petinggi-petinggi kepolisian, petinggi-petinggi negara terlibat dalam iup-iup itu memang rame. Berarti ada kekuasaan besar di balik ini. Menurut abang yang abang identifikasi sebagai kekuatan besar itu siapa bang? Selain menteri ya? Dugaan saya... Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Belakangan ini memang ramai sekali diperbincangkan oleh netizen, perebutan pulau, ada pemanfaatan hutan lindung, dan seterusnya. Itu mencerminkan sungguh negara Republik Indonesia ini negara yang sangat kaya, hingga hutan lindung pun banyak yang labrak, atau pulau-pulau kecil pun banyak yang labrak untuk dilakukan pengelolaan tambang, khususnya tambang nikel. Ada satu pulau kecil, mungkin sahabat Muda Indonesia baru dengar. Kalau Anda dari Maluku pasti Anda tidak asing, namanya Pulau Fau. Pulau Fau itu kurang lebih luasnya 900 ribu hektar. 900 hektar. 900 hektar, sorry. Tetapi 95% mungkin lebih telah dikeluarkan IUP, izin penambangan umum. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi katanya nikel. Dan pernah dicabut izinnya, bahkan ada salah satu perusahaan yang saya sempat baca tadi, PT Gema Kreasi Perdana, pernah mengajukan judicial review atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. Tetapi MK tegas menolak bahwa pulau-pulau kecil, hutan-hutan lindung tidak boleh dikeluarkan IUP. Tapi faktanya, sahabat Muda Indonesia, nanti kita akan temukan jawabannya di Bang Kisman Latumakolita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, para adik-adik sahabat pemuda Indonesia, kita tetap kritis kepada tata kelola berbangsa dan bernegara agar tidak mewariskan masalah di kemudian hari kepada generasi mendatang. Ya, betul. Abang ini kan putra Maluku. Tadinya satu provinsi di sana, Maluku. Sekarang saja berbeda jadi Maluku dan Maluku Utara. Iya, tapi saya masih keluarga Kesultanan Tidore. Masih keluarga Kesultanan Tidore gitu. Bang, sebagai orang Maluku, Pulau Fau itu gimana bang ceritanya? Iya, saya kaya betul daerah sana itu. Miris, sedih, dan apa yang harus saya bicarakan tentang pertama kemiskinan Maluku dan Maluku Utara. Sedih aja gitu lah. Iya. Tapi ya daerah yang sangat kaya. Saking kayanya, pulau kecil pun mau dieksploitasi semaksimal mungkin. Iya. Salah satu yang menjadi contoh kita adalah Pulau Fau. Pulau Fau. Pulau Fau ini pulau yang dia merupakan bagian terdepan dari Pulau GB. Pulau di kawasan Pulau GB itu dengan Pulau Fau itu ada 8 IUP nikel di sana. Di GB dan ini. GB, kawasan Pulau GB itu. Pulau Fau itu bagian dari Pulau GB. Oke. Nah di Pulau GB sendiri itu ada 7 IUP nikel. Oke. Ditambah dengan Pulau Fau jadi 8. Dia tuh ya penyangga terdepan dari Pulau GB itu salah satunya dari Pulau Fau. Gitulah. Cuma tragis sekali dan sedih mau sebagai anak Maluku Utara juga saya marah dan kecewa gitu lah. Kecewanya itu di Pulau Fau itu hari ini. Pulau yang hanya dengan luas 900 hektar. Iya, pulau kecil lah ya Bang. Keluarlah IUP yang diterbitkan oleh Bahlil Lahadalia. Menteri SDM sekarang. Menteri SDM sekarang yang ketika itu Menteri Investasi. Menteri Investasi, Ketua Satgas Perpres Nomor 70 kemarin. Nomor 70. Perpres nomor 70 ya.
itu apa ya? Izin operasi nikel di Pulau Pau itu seluas 850 hektar. Dari 900 Dari hektar 900 luasnya. hektar luas pulau. Jadi yang tersisa cuma 50 hektar. 50 hektar ini terdiri dari rumah masyarakat, Ya, halaman rumah masyarakat, termasuk jalan-jalan. kebun mungkin. masyarakat, Iya. jalan-jalan, tidak ada lagi. Ini kan gila gitu loh. Yang membuat miris, Pulau Pau ini hutan lindung. Hutan lindung, kembali lagi hutan lindung. Hutan lindung dengan dalih apapun, Tidak boleh. dua, hutan lindung dan hutan konservasi, dengan dalih apapun tidak boleh dieksploitasi. Kecuali untuk kebutuhan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pendidikan. Di luar itu tidak boleh. Iya, Pertama apalagi undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kecil, betul. Itu dilarang. Betul. Tapi hari ini eksploitasi nikel di Pulau Pau itu 1 bulan ratusan tongkang keluar dari sana. Yang lebih mengerikan, eksploitasi nikel yang dilakukan oleh PT Anugerah Sukses Mining itu tanpa izin IPKH dari izin penggunaan kawasan hutan kayu dari Kementerian Kehutanan. KLHK. Dari tahun 2021. Oke. Berbasis pada hutan lindung inilah Pak Gubernur Maluku Utara ketika itu almarhum guru ngaji saya, Ustadz Gani Kasuba, itu mencabut izin eksploitasi nikel di Pulau Pau ini atas nama PT El Sadai yang ketika itu pemiliknya itu adalah Ferdinand Iskandar. Ferdinand Iskandar. Udah dicabut. Oke. Tahun 2011 itu udah dicabut. Tahun 2013 dicabut. 2013 dicabut. Cabut. 2021 dihidupkan lagi. Tapi untuk perusahaan yang berbeda. Perusahaan beda tapi orang yang bersama. Oke, penamaan saja yang berbeda. Orang yang bersama. Kalau yang di Aneka Anugerah Sukses Mining ini ya ada Santi Baramuli di sana. Santi Baramuli. Yang masih keluarganya Dr. Baramuli lah. Iya. Enggak asing saya nama itu. Tapi dia juga cuma ada di panggung depan aja. Karena untuk operasi model ini, 1 hutan lindung, 2 bisa beroperasi ratusan tongkang keluar dari Pulau Pau, nikelnya tanpa ada IPKH. Tanpa aja IPKH. Itu kan gila. Ya, berarti kan AMDALnya udah pasti nggak ada itu, Bang. Pasti nggak ada karena nggak ada IPKH. Iya. Ini pidana. Pidana itu. Nggak ada kata lain kecuali pidana gitu loh. Jadi saya usulkan, Rumah Muda usulkan, setelah sukses dengan Satgas Mafia Perizinan Perkebunan Sawit. yang dipimpin oleh Sawit, mungkin Bapak Presiden perlu bentuk Satgas Mafia Perizinan Tambang. Oke. Supaya yang ilegal model begini ditertibkan. Sekaligus menghilangkan sistem koridor yang izinnya IPKH-nya di tempat lain, dia produksi di tempat lain. Kalau bekas Menteri Keuangan Rizal Ramli bilang, kalau mafia koridor ini ditertibkan saja, semua utang kita terbayar lunas. Dari situ saja. Dari situ aja. Apalagi dengan sistem bagi hasil. Iya. Terbayar lunas gitu loh. Jadi kalau Bapak Presiden mau cepat bayar utang kita, ya sebenarnya dengan modal lahan 3 juta hektar ilegal ini udah lebih dari cukup untuk bayar utang. Belum lagi tapi itu nanti kita bahas di sesi berikut gitu. Iya. Belum lagi ditambah dengan penertiban iup koridor ini yang ilegal ini gitu lah.
Badan hukumnya sih sah. Cuma izin boleh menambang dan tidak itu yang jadi persoalan gitu lah. Oke. Gitu. Kalau ada pun ada izin menambang, izinnya di tempat lain dia gali di tempat lain. Istilah di timah dan batu bara dan nikel itu namanya sistem koridor. Nah, ini sayang gitu loh. Lewat kesempatan ini kita minta Bapak Presiden, setelah dari PAU, dari Raja Ampat ke PAU itu dekat sekali. Oh. Nggak sampai beberapa jam saja kalau lewat kapal gitu loh. Sangat dekat sekali. Makanya dulu Sultan Tidore, Sultan Nuku punya daerah kekuasaan sampai di hampir seluruh Papua, Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Solomon karena dekat. Oke. Sehingga Kesultanan Tidore itu disebut sebagai Indonesia ini punya sejarah kesultanan yang banyak. Cirebon pernah punya 300 kapal di Selat Malaka. Hasanuddin pernah punya 400 kapal. Belum disebut sebagai Imperium Laut. Imperium Laut di Indonesia cuma ada 2. 1 Pasai dan 2 Tidore. 1 Pasai dan 2 Tidore. Tidore. Saking banyak dan luasnya armada laut yang dipunyai Sultan Nuku gitu. Oke. Nah itu yang ini. Tapi sayang sekali hari ini Pulau Pau harus menjadi Pulau Pau hanya satu dari sekian pulau di pulau-pulau kecil di Halmahera dan yang kawasan Maluku Utara yang perlu menjadi atensi Bapak Presiden agar ini ditertibkan supaya kita tidak menjadi negosiasi Bapak Presiden di panggung dunia itu tidak terhambat oleh para pegiat lingkungan, Greenpeace dan lain-lain sebagainya. Karena ini merusak. Selain ilegal, ada pelanggaran hukum yang nyata di sana, kawasan hutan tidak layak. Ini pulau mendekati tenggelam loh. Kalau terus ini pulau bisa hilang gitu loh. Pasti. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Sehingga jangan gitu loh. Jangan ini dibiarkan terus. Karena ini pengaktifan kembali ini pengaktifan akal-akalan saja. Akal-akalan saja karena seakan-akan hidupnya tuh 2011. Padahal sudah dicabut oleh gubernur di 2013 gitu loh. Gitu. Jadi perlu kita ini, tapi operasionalnya sekarang di 2021. Oleh tim yang kemarin Perpres 70 dan apa sebagainya itu deh. Itu yang harus ya mudah-mudahan apapun bentuknya, tapi ini harus menjadi perhatian Bapak Presiden agar ini hanya bagian kecil dari pulau-pulau yang barangkali perlu kita tertibkan ke depan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama persoalan lingkungan. Janganlah kita biarkan ini berlanjut terus. Saya menduga kalau sampai rambu hukum yang begini ketat saja bisa dilanggar, patut dicurigai ada kekuasaan besar di balik operasional nikel di Pulau Pau ini yang dikelola oleh PT Anugrah Sukses Mining. Karena kalau masyarakat biasa saja itu PT Aneka Niaga Prima gitulah. Aneka Niaga Prima. Bukan Anugrah Sukses Mining, bukan. PT Aneka Niaga Prima. Aneka Niaga Prima. Bayangkan saking kuatnya pengelolaan ini sampai Polda Maluku Utara tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Polda Maluku Utara tidak bisa apa-apa. Artinya banyak orang yang melihat ini sebagai operasi ilegal, tetapi tidak punya bisa kemampuan untuk melawannya. Polda Maluku Utara tidak bisa apa-apa. Mabes Polri melalui Direktorat Tipiter, tindak pidana tertentu yang mengawasi pelanggaran di bidang pertambangan, juga tidak bisa apa-apa. Berarti ada kekuasaan besar di balik ini. Menurut abang yang abang identifikasi sebagai kekuatan besar itu siapa, bang? Selain menteri ya? Dugaan saya ada keterkaitan dengan keluarga petinggi Polri saat ini. Kalau dari omongan-omongan yang berkembang di masyarakat ya Pak Listio Sigit. Saya cuma menduga.
Oke. Dari perkembangan itu saya menduga, mudah-mudahan tidak benar. Oke. Mudah-mudahan tidak benar. Bahkan jumlah IUP yang dipunyai oleh dugaan jumlah IUP yang dipunyai oleh Pak Kapolri di daerah Maluku Utara tuh mungkin aja lebih dari 10 gitu. Wow. Ini yang barangkali perlu menjadi perhatian. Mudah-mudahan tidak benar. Sekali lagi mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau ini benar sangat disayangkan. Sangat disayangkan, Bang. Itu juga yang menimbulkan dugaan di masyarakat di Maluku Utara bahwa sampai Krimsus Polda Maluku Utara tidak bisa berbuat apa-apa. Polres Halmahera Utara tidak bisa apa-apa. Apalagi Polres, Bang. Polda saya nggak bisa. Mabes pun nggak bisa. Terbukti Bareskrim di bawah Adi Makayasa 91 Wahyu Widada juga tidak bisa apa-apa. Karena yang mengurusi tambang di Bareskrim itu ya Direktorat Tipiter, tidak pidana tertentu. Nah, itu juga buktinya tidak bisa apa-apa juga. Ini udah jelas loh. Satu, kawasannya dulu hutan lindung. Kawasan hutan lindung itu udah jelas pelanggaran undang-undang itu. 2, operasinya tanpa IPKH dari Kementerian Kehutanan, otomatis tidak ada AMDAL. Tidak ada AMDAL. Tapi kok tiap bulan itu bisa ratusan tongkang keluar dari sana. Dugaan ratusan tongkang keluar dari sana. Apa yang membuat Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi mungkin kala itu, Bang ya? Iya, masih Menteri Investasi. Apa yang membuat dia berani melanggar mengeluarkan izin tanpa AMDAL, Bang? Kalau izin biasa, izin baik di Kementerian Investasi maupun Kementerian SDM keluarkan biasa aja. Tapi yang jadi persoalan adalah mereka berani beroperasi tanpa AMDAL dan IPKH. Terus Menteri Kehutanan Siti Nurbaya diam. Apakah ini terkait juga Raja Ampat yang disinyalir ada anaknya terlibat di situ, Bang? Bisa jadi. Oke. Tapi bahwa yang jadi persoalan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya diem. Iya. Nah ini yang kita akibatnya fitnah berkembang di masyarakat. Dugaan begitu liar di mana-mana. Ini apa? Ini apa gitu loh. Jadi kita juga bingung, Bos. Kalau kayak begini tata kelola pertambangan kita, ya bakal ribut terus. Besok bakal ribut terus gitu loh. Iya, Jadi dalam catatan saya, Bang, jangan-jangan besok ribut besar nanti akan terjadi di Maluku Utara. Apalagi ya lagi-lagi mudah-mudahan tidak benar. Tapi ada orang pembeli nikel ore terbesar itu namanya Arif. Dia itu disinyalir memiliki kedekatan dengan Kapolri Listio Sigit gitu. Oke. Diduga. Sehingga dialah yang borong ore keluar dari Pulau Pau ini. Gitu. Iya, kalau kepolisian dipegang ya aman lah semua, Bang. Keluar barang itu aman lah semua. Iya, cuma kan korbannya kan masyarakat, korbannya lingkungan. Kerusakan biodiversity seperti apa gitu loh. Iya. Hutan lindung. Tidak ada izin. Iya. Hutan lindung saya tidak boleh diterabas dengan dalil apapun. Iya. 2, Iya. hutan lindung dan hutan suaka marga satwa, hutan konservasi. Tidak boleh dengan dalil apapun tidak boleh gitu loh. Alasan cuma satu, kepentingan penelitian. Iya. Demi penelitian dan pendidikan. Di luar itu tidak ada. Ini yang ada sejumlah kasus besar di Pulau GB itu. Tapi nanti kita buka satu-satu lah. Iya. Masih ada lagi sekitar 7 uji nikel lagi yang di sana lagi yang bermasalah. Pelan-pelan kita buka satu-satu. Tapi ini nggak boleh. Cukuplah untuk Pulau Pau ini menjadi korban. Dinda, apa yang harus kita bilang hari ini kepada generasi mendatang? Iya. Kalau besok pulau itu sudah seperti apa gitu loh. Udah kebayang kerusakannya seperti apa hari ini? Walaupun saya tidak tahu juga, mudah-mudahan kalau IPKH tidak ada, kalau AMDAL tidak ada, maka biaya biaya rehabilitasi juga pasti tidak ada.
Pasti tidak ada. Kan untuk mereka tambang, menggali harus bayar biaya rehabilitasi kawasan hutan dulu. Iya. Ini bagaimana mau bayar? Kalau izin IPKH aja tidak ada gitu loh. Begitupun royalti ke daerah mungkin nggak ada juga, Bang. Itu dia, itu loh. Karena kan ilegal tadi kan asumsinya. Jadi yang kayak begini kita mau bilang buat Pak Presiden bahwa ya banyak gitu loh. Jadi mungkin tawaran kita dari Rumah Pemuda ya perlu satgas penertiban izin tambang ilegal ini perlu ditertibkan lah. Supaya patokannya cuma satu. Hutan lindung jangan dijarah, hutan konservasi dan suaka marga satwa jangan dicolek. Lalu bagi IUP yang tidak ada pelepasan kawasan hutan itu jangan beroperasi gitu loh. Lalu koridor ditetapkan. Iya. Ya ujung besarnya ya undang-undang minerba juga harus segera dirubah supaya sistemnya dirubah menjadi sistem bagi hasil gitu loh. Sistem bagi hasil seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Ini kita berharap, saya sih berharap pembicaraan rumah kopi baik di kota Ternate, di kota Tobelo maupun di pinggir-pinggir jalan di Maluku Utara itu bahwa ada gesekan operasi nikel di Pulau Pau ini dengan Kapolres Listio Sigit itu tidak benar. Mudah-mudahan tidak benar. Kalau benar sayangkan, karena penegakan hukum model apa lagi yang mau kita harapkan sampai Pak Kapolri ada irisan dengan kasus ini. Udah ada kasus Sambo, udah ada kasus Deddy Minahasa, udah ada kasus meninggalnya anak SMA penembakan anak SMA di Semarang itu. Semarang, sudah ada kasus pemerasan anak dari pemilik klinik laboratorium Prodia. Kasarnya kalau penegak hukum melanggar hukum, siapa yang bisa kita harap? Stadion Kanjuruhan. Jadi tambah masalah aja gitu loh. Ini kita berharap tidak. Saya berharap tidak. Tapi kan bau itu terlalu menyengat untuk kita lewat untuk tidak mencium aja. Iya. Ya biasanya nikel begini tidak atas nama orang kayak Pak Listio Sigit sendiri gitu loh. Pasti tidak lah, beliau juga pasti tidak lah. Betul. Tapi bahwa sinyalemen tentang IUP yang bawa nama-nama beliau di Maluku Utara itu ya banyak sekali. Mungkin lebih dari 10 di sana gitu lah. Dan mungkin juga ada petinggi Polri yang lain, bukan beliau sendiri saja. Iya. Nah ini kita berharap kepada Bapak Presiden agar setelah selesai dari kasus empat pulau di Aceh ini, ya Maluku Utara juga dibenahi gitu loh. Karena hampir dengan kasus yang berbeda, tapi pulau menjadi operasi penambangan yang bisa berakibat pada kesengsaraan masyarakat besar sekali gitu lah. Kerusakan lingkungan bahkan berpotensi hilangnya pulau itu. Nah itu yang kita harapkan. Dan kok tega gitu loh. Kok tega gitu loh. Jadi omongan tentang operasi nikel di Pulau Pau ini beririsan dengan Kapolri itu ya masyarakat lihatnya gampang saja. Polresnya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Poldanya tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk Mabes Polri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Kalau saja Polres bisa berbuat apa-apa, Polda bisa berbuat mencegah karena dia tidak ada IPKH. Lalu status kawasan hutannya juga hutan lindung gitu loh. Itu mungkin irisan dengan Pak Kapolri bisa dieliminir gitu loh. Kita berharap lah Pak Listio Sigit tidak terlibat, Bang, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menertibkan operasi-operasi ilegal. Ini ilegal. Lagi-lagi ini ilegal. Ilegalnya itu karena sudah dicabut. Udah perlakukan dia seperti Raja Ampat aja. Iya. Cabut lagi aja, bahwa Presiden segera cabut ini izin
operasi penambangan nikel di Pulau Pau ini, setelah 4 di Raja Ampat itu bermasalah, di Pulau Pau juga, ini gila. Gila 900 hektar, izinnya yang tadinya 350 hektar, yang pada saat sebelum dicabut oleh Gubernur Maluku Utara itu 350 hektar. Oh, malah bertambah jadi 850. Sekarang bertambah menjadi 850 hektar. Wow. Lalu yang tersisa untuk masyarakat apa gitu loh. Ini kan kalimat apa yang harus kita sampaikan kepada para penyelenggara negara gitu loh. Ya sebaiknya jangan tunggu ribut dulu Bapak Presiden gitu loh. Ya. Karena apalagi ini dugaan masyarakat di sana tentang kemungkinan keterlibatan petinggi kepolisian sangat besar, sehingga kita sampaikan lewat Rumah Pemuda ini segera lakukan langkah-langkah sebelum masyarakat ribut besar yang dapat berakibat pada instabilitas politik gitu loh. Iya. Ini memang kalau dilihat ya gerakan mengganggu Pak Presiden ini masif gitu. Masif, boleh bilang TSM juga gitu loh. TSM. Itu yang kita kok ada kayak begini gitu loh. Tapi ya itu fakta yang hari ini ada. Dan di Maluku Utara banyak sekali yang model Pulau Pau ini, banyak sekali. Ada beberapa pulau kecil di sana tuh dioperasikan nikel dan emas. Nikel yang dan emas. Kaya raya sebenarnya negara kita ini. Kalau sebelumnya itu yang paling menonjol itu ya menyeret secara tidak langsung Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Punya satu pulau di Maluku Utara itu sampai gundul. Dieksploitasi. Dieksploitasi. Utama emasnya. Jadi ya tentu tidak atas nama Pak Pramono Anung gitu lah. Iya. Tetapi disinyalir orang titipannya Pak Pramono. Ya semacam hadiah dari Bu Mega ketika itu untuk Pak Pramono tidak menjabat, tetap eksis di sekjen PDIP. Oh. Kan Pak Pramono tidak menjabat apapun gitu loh. Oke, dikasih lahan lain lah. Dikasih lahan lain, mainan lain lah. Nah mainannya itu adalah salah satu pulau di Maluku Utara itu gitu loh. Oke. Sebelum abang lanjut ke yang lain, Santi Baramuli itu kalau saya tidak salah, kan Baramuli itu kan keluarga besarnya di Sulsel bang. Iya di Sulsel. Kalau saya tidak salah, Santi Baramuli itu salah satu kader PDIP yang hari ini jadi anggota DPR RI dari PDIP. Apakah ada hubungannya dengan Pramono Anung tadi bang? Wallahu alam bisawab. Baik ia langsung atau tidak langsung, tapi kalau yang namanya bisnis ya tidak punya nilai, tidak ada kebenaran dalam bisnis itu. Yang ada adalah bagaimana meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Event itu harus merugikan masyarakat. Event itu harus mengorbankan masyarakat. Iya. Itu pula ya yang terjadi dengan pagar laut. Kabarnya pagar laut malah makin kokoh. Iya. Bukan setelah bongkar sama Angkatan Laut, malah saya dengar kabar terakhir, mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau pagar laut makin kokoh kan penghinaan kepada presiden ini. Iya betul. Itu perlawanan yang nyata itu. Jadi yang model begini banyak, pagar laut itu juga mengganggu masyarakat. Pulau Pau ini mengganggu masyarakat. Iya. Dalam catatan saya bang, 218 pulau dengan luas 274 hektar itu ada semua iupnya. Itu pulau-pulau kecil bang. Pulau-pulau kecil. 218 pulau gitu loh. Berarti habis pulau-pulau kita habis ini gitu dibagi-bagi oleh kekuasaan. Kalau benar tadi tesisnya nggak membangun. Jadi saya pribadi lewat kesempatan ini Bapak Presiden, karena ini emosional saya sebagai anak cucu dari Maluku Utara, saya lewat kesempatan ini memohon dan menghimbau kepada Bapak Presiden agar Bapak Presiden sudi setelah Raja Ampat melihat Maluku Utara. Karena berantakan sekali tata kelola nikel dan emas di Maluku Utara ini. Iya, jangan nunggu masyarakat Maluku Utara. Jangan tunggu masyarakat Maluku Utara berteriak. Karena masyarakat Maluku dan Maluku Utara itu kalau sudah marah, itu bayangkan Adinda, ini bukan menakutkan loh. Iya. Kalau sesama dia saja dalam
kerusuhan Maluku dan Maluku Utara itu bisa puluhan sampai belasan ribu orang mati di antara keluarga mereka, di antara mereka. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang lain, betul. Ini jangan ke sana. Sebelum itu, lewat kesempatan ini saya atas nama anak cucu dari Maluku Utara, saya menghimbau Bapak Presiden agar sudi memperhatikan Pulau Pau ini hanya pintu masuk saja. Begitu juga dengan kemarin Raja Ampat itu pintu masuk. Kalau bisa Pulau Pau ini hanya menjadi pintu masuk saja, sehingga perlu ada penertiban besar-besaran terhadap tata kelola tambang di sana. Tapi ya bagaimana mau tertibkan kalau Menteri Pertambangannya masih orang yang sama gitu loh. Iya. Menteri SDM-nya masih di orang yang sama. Itu yang perlu kita pikirkan lagi. Sehingga sebelum terjadi keributan yang bisa berdampak luas, ya sebaiknya itu dipikirkan untuk ditertibkan. Ya jangan tunggu kayak Aceh lah. Jangan tunggu kayak Aceh. Jangan tunggu kayak Aceh, jangan tunggu kayak Raja Ampat gitu loh. Iya. Karena saya kenal betul, karena saya orang Maluku dan Maluku Utara, ya saya kenal betul bahwa ya baik-baik amat. Tapi kalau sudah lupa dengan kebaikan itu, ya segala resiko siap untuk diterima. Nah itu sebelum itu terjadi, kasihan kan Bapak Presiden tersita lagi waktunya untuk berpikir model Aceh dan Raja Ampat, kayaknya kasihan gitu loh. Padahal ini di luar dari jangkauan Presiden harusnya. Nah itu loh. Tapi ya karena mungkin saya Bapak Presiden tidak tahu. Iya. Saya orang sana, ya saya tahu, dan saya sampaikan ini di kesempatan ini supaya ini menjadi perhatian atensi Bapak Presiden. Tapi memang rumor di sana itu bahwa petinggi-petinggi kepolisian, petinggi-petinggi negara terlibat dalam iup-iup itu memang rame, Bang. Di sana itu Dinda, petinggi kepolisian yang punya iup itu mendekati 30 atau 31? 30, 31 atau 32? Petinggi kepolisian saja? Iya. Petinggi dan mantan petinggi kepolisian. Belum lagi petinggi partai yang tadi kayak abang bilang itu, ada yang tidak dapat jatah menteri dikasih mainan lain. Ya itu yang ya mungkin saya dapatnya tidak dengan cara-cara yang, kalau ada pendekatan kekuasaan begitu pasti tidak dengan cara-cara yang baik lah. Sehingga ya perlu menjadi perhatian Presiden. Caranya dengan membentuk Satgas Penertiban Izin Tambang yang berlawanan dengan kawasan hutan, konservasi, hutan lindung, dan hutan Suaka Marga Satwa tidak boleh. Yang mengganggu undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan pesisir tidak boleh. Kecuali untuk penelitian dan pendidikan. Di luar itu tidak ada. Karena undang-undang tata kelola pulau-pulau kecil dan pesisir itu tidak memberi ruang untuk pulau kecil, tidak memberi ruang untuk operasi penambangan. Itu tidak memberi ruang, tidak ada satu kata pun tidak ada. Nah, ini kita balik ke sana, dan saya pikir Bapak Presiden paham tentang itulah. Tapi siapa tahu ada ruangnya di Perpres 70, Bang? Sangat mungkin itu terjadi gitu lah. Makanya aku bilang, iya saya tidak berhenti untuk bilang bahwa Perpres ini Perpres culas, picik dan licik, hanya untuk kepentingan segelintir orang yang punya syahwat kekuasaan untuk kaya yang tidak ada batasnya. Jadi Presiden pasti mau peduli dengan itu. Lewat kesempatan ini kita menyentuh Bapak Presiden agar jangan tunggu ribut. Jangan tunggu ribut. Terima kasih. Perpres 70 segera dicabut, segera bikin Satgas. Dan revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang agar bisa menghasilkan penerimaan negara di atas 1.000 triliun. Kalau sekarang ini total penerimaan negara dari total minerba itu terdiri dari pajak dan royalti cuma 100 triliun sampai 120 hanya pajak triliun. Dan royalti, Bang, ya. Kalau undang-undang minerba ini kita rubah dengan sistem bagi hasil, maka penerimaan negara dipastikan lebih dari 1.000 triliun. Lebih dari 1.000 triliun. Pasti tutup mata. Tutup mata pap 1.000 triliun. Tutup mata pap tiap tahun 1.000 triliun. Artinya tidak perlu berpikir keras, 1.000 triliun di tangan. Di tangan. APBN kita cuma 2.000 triliun lebih. 3.000, Pak. 3.000 triliun lebih. Betul. Jadi sepertiganya udah tutup mata tuh dari minerba. Iya. Tinggal sisa dari pajak, tinggal sisa dari cukai, udah. Rapikan cukai, rapikan pajak, lahan sawit dirapikan lagi. Udah. Selesai gitu lah. Itu yang perlu kita kasih pesan buat Bapak Presiden itu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita percayalah Bapak Presiden punya kepedulian yang tinggi terhadap
persoalan-persoalan seperti ini. Kita percaya dan kita meyakini bahwa Pak Presiden punya nasionalisme yang kuat dan tentu berpikir. Karena ya itu tadi beliau ultranasionalis. Ultranasionalis. Itu ya tidak bisa kita ragukan lah. Siap. Bakari. Terima kasih banyak Bang Kisman. Terima kasih Pemuda Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekecil apapun informasi sahabat muda Indonesia tentang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara segera disuarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.